Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9, masih materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang makna kedaulatan, sifat-sifat pokok kedaulatan, dan teori kedaulatan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan Republik Indonesia dan dinamika perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk lebih memahami materi ini, simak video ini dengan baik sampai tuntas ya. Bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal-pasal hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka terdapat 6 prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yaitu pasal 1 ayat 1. Nah, apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Negara kesatuan itu adalah negara yang bersusun tunggal, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Beda dengan negara serikat. Ciri-ciri negara kesatuan yaitu yang pertama, memiliki satu kepala negara. Yang kedua, terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar. Di Indonesia sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ciri yang berikut yaitu mempunyai satu Dewan Menteri atau Kabinet. Nah, orang-orang yang terpilih sebagai menteri ini merupakan orang pilihan presiden yang bertugas untuk membantu presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Kemudian, prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia yang kedua, yaitu dijelaskan pada pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos artinya rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Nah, menurut Abraham Lincoln mengartikan bahwa demokrasi is government from the people, by the people, and for the people. Yang artinya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, contoh pelaksanaan demokrasi langsung yaitu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Nah, wakil-wakil rakyat ini kita kenal dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan asas Luber dan Jordel. Luber artinya langsung, umum, bebas, rahasia.
Sedangkan jurdil artinya jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Prinsip yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3. Kemudian prinsip yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, yakni terdapat pada pasal 7C. Terus prinsip yang kelima yaitu menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi dalam hal ini, presiden punya hak prerogatif untuk memilih siapa-siapa yang akan diangkatnya sebagai menteri dan berhak pula untuk memberhentikan jika sudah tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Prinsip yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini terdapat pada pasal 3 ayat 3. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada bagian materi dinamika perwujudan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, masa demokrasi parlementer yaitu antara tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada masa ini, sistem parlementer diberlakukan di Indonesia sejak maklumat presiden dikeluarkan pada tanggal 14 November 1945. Sistem parlementer memiliki ciri-ciri yaitu adanya pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Posisi kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri dan posisi kepala negara dijabat oleh Presiden atau Raja atau Kaisar. Jadi pada saat itu Indonesia kepala negara dijabat oleh seorang presiden yang kita kenal dengan Presiden Soekarno. Pada masa ini Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Pada kenyataannya, demokrasi ini dianggap tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu 1. Pembubaran Badan Konstituante. 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. Selanjutnya, demokrasi terpimpin. Masa ini sering juga disebut dengan istilah Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin yaitu pimpinan terletak di tangan pimpinan besar revolusi. Dengan demikian pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada saat itu, stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini menjadi pemicu terjadinya puncak kekacauan dengan adanya peristiwa G30 SPKI. Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura, yaitu 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI, 3. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat tersebut mendapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret, terutama
dalam menciptakan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau dikenal dengan istilah Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian, masa kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru. Selanjutnya, masa demokrasi Pancasila yaitu antara tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Pada masa ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan didasari nilai-nilai ketuhanan, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Masa ini pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyempurnakan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Demikian materi ini, jangan lupa menjawab soal-soal di buku tugas dan mengirimnya di nomor WA saya atau di classroom masing-masing kelas. Demikian saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.